Ya, itu tuh kayak ngecek sekitaran ada yang kececer sampai jauh banget kayak gitu loh. Kayak gitu. Kita muter lewat situ, kan jalannya agak turun tuh. Jadi dari atas turun, jadi nggak selevel lagi sama bangunan di atasnya kan. Itu tuh ada jendela dari ruang aula. Kita jalan ke bawah, aku sama Surya itu deg deg deg. Deng! Kebanting, jendelanya kebanting. Leonan. Cu, tolong ini dong, bawain. Mah, Ini ada 4. Bantuin dulu, kamu tuh ngapain sih? cari villa. Ngapain? Wah, Gak bener. Mau bikin acara, Bro. gak bener. Acara apa tuh? Makrab. Sama? Kok makrab ya? Kok makrab? Apa Emang sih? kamu masih kuliah? Enggak. Lo makrab kan gak harus kuliah, Brit. Ya itu juga benar. Ya nggak salah sih. Sama Tapi orang baru, Enggak. istilah Mau makrab biasanya main buat sama itu. teman-teman gue SMA kan, baru cari villa buat bakar-bakar, terus ya hal-hal bakar-bakar negatif lainnya lah. di kosku aja. Mbak BTW. Oh, bakar kosnya. Itu punya aku. Ya pantes, kok ada susu-susunya. Yes. Betul kan gak sih, gak ding? Udah tak dus-dus lagi. Mbak, ini deh apa? Kita cek arsip cerita dulu aja. Oke, Tolong bukain. siap gak? Aku juga buka di sini. 2, 3. Kamu udah sempat baca belum semalam atau beberapa hari yang lalu? Ada. Cerita juga makin banyak sih, teman-teman Iya. ada banyak yang cerita juga. Ada beberapa sih. Ada yang menarik nggak menurutmu? Ada beberapa. Cuman aku masih bingung sih mau kita tempatin di mana, mau kita tarik kemana. Karena ada, maksudnya kan ada Opsan juga, terus ada Kelam kan, Ada Twitter. ada Twitter. Nah itu. Kamu udah baca belum, Mas? Belum. Belum. Kan saya sibuk cari villa ya. Ah, sibuk cari villa. Buat apa tuh? Buat makrab kan tadi udah dijawab ya. Makrab, tapi hati-hati lo kamu cari villa. Kalau cari villa mending menurutku kamu dari ini deh nanya orang. Soalnya kalau dari aplikasi kan kamu nggak bisa nanya ini berhantu nggak? Gitu. Iya, dan harus survei langsung sih, Mas, menurutku. Emang kalian selalu tanya itu berhantu apa enggak? Ya enggak, Enggak, makanya kan langsung survei ke tempatnya langsung. Survei ke tempatnya langsung. Itu tuh Bu, aku juga pernah tuh waktu Kenapa? kuliah. Emang udah survei sampai ke villanya langsung kan. Tapi tetap berhantu tuh. Oh, tetap. Serius. Tapi emang pas awal survei itu nggak ketahuan apakah itu berhantu atau tidak? Enggak lah, aku kan dan teman-temanku orang biasa ya. Oh, kamu kalau kayak gitu nggak bawa yang bisa gitu? Ya kan nggak pikirnya juga kan mikirnya Mereka nggak peduli kayaknya nggak ya. ada apa-apa nih. Ya mungkin gitu juga ya. Iya. Dan marketingnya pasti nutup-nutupin kan. Nah, salah ada sangkanya kalian di situ. enggak Sebenarnya ya? tuh bukan villa yang kayak terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi gitu. Ini villa-villa klasik di pojok utara Jogja. Tapi estetik ya? Enggak sih sebenarnya. Ya kayak villa old school gitulah, yang kayak rumah singgah di akhir pekan gitu. Bentuknya apa? Maksudnya kayak rumah joglo-joglonan gitu? Enggak, sama sekali enggak sebenarnya. Tapi itu yang termasuk paling besar. Wisma titik. Luas banget berarti? Luas. Emang biasa dipakai buat makrab? Itu tuh pakai nama salah satu universitas lah. Wisma itulah. Iya, Gitu. Emang ada apa tuh di sana? Sebenarnya kayaknya lebih ke salah rombongan gue ya waktu itu, maksudnya teman-teman kuliahku waktu itu. Jadi itu tuh kita iseng bikin kayak makrab gitu kan di awal kuliah tuh. Nggak ada izin dari kampus sebenarnya, jadi Oke, kayak ya. acara underground gitu. Diem-diem. Kita emang cuma pengen ya udah kumpul bareng aja. Waktu itu pesertanya 100 sekian lah, 140. 100, Rame ya berarti Ya kan? 120 sampai 140 lah. Nah itu dipanitiai oleh beberapa teman-teman. Nah, waktu kita survei ke situ aman, nggak ada apa-apa. Cuman memang dari awal kan ada bapak yang jaga, bapak yang jaga villa tuh. Terus seperti biasa villa-villa di sana kan kayak ada kuncennya tuh loh. Jadi ada yang jaga, ada juru kuncinya tuh. Iya. Kita dipertemukan juga tuh sama Pak juru kunci. Sorry. Jurkunnya itu sama ibaratnya penjaga villanya beda nggak kalau yang di kasusmu? Berarti beda ya harusnya? Beda. Penjaga villa dan juru kuncinya itu beda. Mungkin yang juru kunci ini kayak di wilayah sana tuh memang yang disebut orang pintar mungkin ya. Jadi kayak ada apapun merujuknya kepada beliaunya ini. Kalau ada apa-apa minta tolong sama beliau. Yes. Medis magis. Oke. Waktu itu sebenarnya cuma dibilang nggak ada larangan yang apa banget sih, cuman kalau bisa acara itu selesai di bawah jam 12. Selesai di bawah jam Yes. Alasannya apa? Ya karena kita kan mikirnya kayak mungkin
udah jam istirahat ya, nggak mikir yang klinik itu, nggak mikir yang kayak bakal mengganggu musik dan lain-lain, cuman pasti warganya kayak terganggu mungkin ya kalau kegiatannya masih rame gitu kan. Tapi bapak juru kunci ini nggak ngasih tahu. Enggak, cuman disebut seperti itu. Kayak gitu kan. Makanya kita gas-gas aja lah, ini kayak aturannya standar lah, biasanya juga begitu kan. Udah tuh digas. Nah, yang kita lupa tuh waktu hari H acara mobilisasi orang sebanyak itu kan sulit ya. Kayak titik kumpulnya harus di mana, terus berangkatnya jam berapa itu pasti molor-molor. Ya, molor-molor. Habis itu akhirnya dilangsir tuh. Jadi kita bikin berapa kloter yang berangkat duluan. Nah, aku tuh kloter paling belakang gara-gara aku masih nunggu beberapa orang yang mungkin kan bukan orang Jogja, jadi nggak tahu titik kumpul, jadi harus standby kabar-kabaran dulu. Aku berangkat udah sore banget tuh, udah lewatin rundown sore ya. Kita harusnya mulai acara sekitar jam 3:30. Aku baru touchdown di atas tuh hampir jam 6. Hampir jam. Ya pas banget maghrib berarti Pas ya. banget maghrib. Nah karena rundownnya kan udah mundur tuh, sementara acaranya kan cukup padat ya. Kita sampai sana itu yang panitia enggak sempat yang mikir namanya kulonwun, salam dan lain-lain. Iya, karena udah kesusup banget ya soalnya. Oh ya itu belum aku bilang tuh. Di awal tuh Pak Juru Kuncinya juga bilang pokoknya permisi lah kulonwun, mengganggu biasa kan. Jadi kayak ya berdoa dulu kita mau bikin acara apa di sini, orang-orangnya kayak mana, acaranya kayak mana, itu harus disampaikan duluan kan katanya. Nah itu kita kelupaan semua tuh karena kebakaran jenggot, rundownnya ketinggalan kan. Oh, Kamu ya. panitia apa? Ya kebetulannya tuh aku wakil ketua tuh. Wih, ngeri. Seru banget ya, seru banget ya. Si pemimpin. Enggak sih, si suruh-suruh. Si tukang nyuruh maksudnya kan. Iya, si suka menyuruh. Otoriter Habis ya? itu kita udah sampai sana kan. Langsung lah kita udah kayak, yuk siapin ruangan ini. Nah di tengah keributan itu, aku kan nggak terikat satu job desk tertentu ya, cuman kayak ikut mengawasi aja kan. Ngekon-ngekon. Sana, bro, diatur kan gitu doang ya. Nah acaranya kita sebenarnya nggak ada yang terlalu apa ya kalau dibilang tidak sopan itu enggak sih. Jadi kita malah ada kayak FGD gitu. Apa? FGD. FGD, Forum Group Discussion. Diskusi ya itu kan. Terus di antara itu ada makan malamnya juga. Terus terakhiran itu ada DJ-DJ-nya itu tanpa miras tapi. DJ-nya DJ internal atau DJ bawah? DJ internal kebetulan seangkatanku ada yang DJ. DJ Gagak tuh, tau gak sih? Iya dia DJ kan. Terus karena kita udah tahu kalau dia DJ, kita tembusin tuh, coba kamu perform kali ya. Ya nggak apa-apa. Nah gas tuh. Nah selama itu tuh sebenarnya acara puncaknya tuh ada di luar tuh. Jadi kita kayak seangkatan tuh setelah diskusi yang cukup alot dan panas, kita keluar, kita tuh kayak mau menikmati api unggun sebenarnya. Ya kan di suasana dingin Kaliurang gitu kan, api unggun sama pembantu tuh. Api unggun ala-ala lagi. Gimana maksudnya? Api unggunnya di bawah tuh, terus disambungin tali dari lantai atas. Oh, aku ngerti yang Yang ntar bakal dilumurin turun gitu. minyak Iya, tanah iya, itu kan. iya. Terus nanti disembur pakai obor biar apinya jalar tuh loh. Gak pernah ya. Keren banget kan? Aku pernah. Oke. Yang Besok kita aja. coba ya? Ya. Habis itu kan sembari masih diskusi terus yang DJ itu kita kan yang panitia nyiapin tuh api unggun, kayu bakarnya, terus tali sama minyak-minyaknya itu. Sama ngebrief yang diplot buat tuh nyembur obornya itu loh. Nah, itu ternyata menunggu acara itu tuh udah sampai larut banget loh. Jadi yang harusnya kita under jam 12 sudah selesai, kita tuh baru mau masuk acara puncak itu jam 11. Udah semalam itu. Karena ya udah hambatan dari berangkatnya telat, terus hujan dan lain-lain tuh kan bikin rundownnya. Kita nggak mangkas durasi tapi Tetep aja. tetap Dasar. Habis hujan. ya habis Habis hujan. Berarti kondisi saat itu suasananya kayak dingin-dingin yang Ya, dingin-dingin ya, habis itu. hujan kan. Kayak gitu. Makanya kan api unggun oke banget kan. Nah, di posisi itu teman-teman panitia itu sebenarnya ada beberapa yang minum ya. Maksudnya minum minuman beralkohol. Katanya tadi gak ada. Kalau di Zenannya nggak ada, teman-teman panitianya ada. Oke. Ya. Oke. Nah, kalau nggak salah ada beberapa peserta juga yang mereka tuh bawa sendiri-sendiri. Jadi emang di luar Kontrol panitia lah. ya gitu. Panitianya pun yang minum bukan buat mabuk sebenarnya. Angkat-angkatan. Ya buat angkat-angkatan sama waktu itu kan mikirnya kalau minum itu mabuk terus jadi doping kan. Padahal kan enggak sebenarnya, bikin tambah capek tuh. Nah, ada beberapa yang minum buat ya udah angkat-angkatan dan lain-lain kan. Karena harus ngurusin di luar. Aku nggak minum.
Sumpah, Masa waktu itu aku nggak minum. sih? Iya nggak apa-apa, kita percaya kok mas. Terus? Aku bareng lain. Enggak. Jadi karena posisi itu yang dijenan di dalam itu juga kayaknya meriah banget ya. Dan itu kan ini jadi penting gara-gara di dalam situ tuh nggak ada sekat antara laki-laki dan perempuan. Jadi mereka yang di dalam mungkin ada beberapa yang menempatkan ruangan itu sebagai kayak dance floor atau lain-lainnya itu loh. Ngerti nggak sih? Jadi yaudah yang kayak cowok-cewek itu bisa membaur banget loh. Entah apa yang mereka lakukan ya, karena aku nggak ada di situ waktu itu. Nah itu jadi pentingnya nanti. Bagian itu jadi penting diceritakan selanjutnya kan. Nah jadi posisi itu setelah dijinan, mereka diajak turun semua di lapangan di bawah gitu kan. Jadi ada balkon kan di atas, ini talinya sini, api unggun sini, anak-anak pada sini. Nah itu waktu itu kan mau niup obor tuh, biar apinya nyalur. Jadi sebelum itu kalau nggak salah itu kayak ada orasi apa gitu ya dari salah satu teman kayak yang membakar semangat itu, tau lah namanya mahasiswa baru kan semangatnya ya sama angkatannya. Itu setelah itu langsung di setel musik apa terus disembur gitu kan. Musiknya tuh kenceng banget. Emang soundnya ditaruh di luar. Tipe-tipe lagu EDM gitu kan? Ya kayak gitu, biar semarak tuh. Jadi niatnya kan biasanya ada konfeti ya. Waktu itu kan anak-anak kuliah belum tahu konfeti. Jadi kita pikirnya pakai api unggun aja tuh. Nah itu musiknya masuk tuh kayak DJ drop the bass gitu, boom. Apinya disembur. Wih. Nggak jalan. Coba itu awkward sih kayak. Serius. Gimana? Dia tuh udah yang berlumuran minyak tanah gini kan di tiup tuh nggak mau jalan sampai berapa kali. Jadinya udah off timing tuh kayak nggak pas kan, tapi tetap dipaksakan karena itu bagian dari acara kan. Apinya jalar, kebakar kan api unggun yang di bawah, kayu bakarnya itu, langsung teriak-teriak. Kesurupan. Langsung kesurupan masalah. Bener langsung saat itu. Langsung. Itu langsung semuanya dari situ atau Ya, kayak nggak ada semuanya dong. beberapa ada yang pop gitu? Yang di sekitaran api unggun toh? Yang sekitar api unggun. Kebanyakan cewek waktu itu kan. Itu paling sedikit 7 orang lah. Karena kan posisinya udah gelap tuh di luar. Lampunya emang dimatiin semua dan pencahayaannya cuma dari api unggun. Nah, itu paling sedikit 7, paling banyak mungkin ya maksimal 20 tapi kayaknya belasan deh yang sebenarnya kesurupan waktu itu. Nah, ketahuan kayak gitu kan yang panitia langsung kayak aduh pucat ini abang deh kayak mana. Kan karena ini nggak ada izin kampus. Habis itu kita udah ngelewatin jam. Ya mau ngadu pada siapa kan, ini kan tanggung jawab sendiri tuh akhirnya. Betul. Akhirnya tuh bergerak cepat tuh tim SAR dari panitia ini kan, kita langsung ayo diungsiin. Nah karena kan kita terbiasa beradaptasi juga ya, improve tuh tiba-tiba orang pada punya kesaktian masing-masing tuh. Sumpah ada yang bacain doa kayak ini kan dijawab. Jawab apa? Dibenerin. Gak usah bacain itu, aku juga bisa. Oh itu Ada yang kayak gitu. pakai bahasa Jawa? Enggak, Bahasa pakai bahasa Indonesia? Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Terus Angin. itu cowok, yang itu yang kemasukan cowok. Yang kemasukan cowok, yang kemasukan doain cowok. Yang doain cowok juga. Cowok juga. Ya. Tapi kan emang mungkin cetek juga ya di ilmu agamanya, jadi kayak Kayak ngapain sih? sok-sokan gitu. Iya kayak gitu. Habis itu ada satu anak perempuan, dia tuh nggak teriak tapi pingsan. langsung. Langsung Gitu nggak langsung lama. blek. Ya. Dia tuh di posisi nggak terlalu dekat sama api unggun tapi dia tuh deket lingkiran lantai itu kan. Pinggiran. Pinggiran lantai. serem Jadi ya hampir ngerinya kan di situ kan. Itu langsung digendong, dimasukin ke kamar. Jadi emang ada kamar-kamar buat yang cewek-cewek sebenarnya. Yang cowok-cowok itu nggak dapat kamar malahan. Tidurnya di aula tadi yang buat dijinan gitu. Nah, waktu posisi itu kan ada ketua aku nih, namanya si Fai. Nah, dia kan yang bertanggung jawab penuh ya sebenarnya. Posisi itu dia hektik kan, kayak, duh gimana nih kok pesertaku pada jatilan ya kan. Gimana acaranya belum selesai pada ngasihin ini. Mulai ya yang bisa mencoba buat menalangi apa namanya? Membantu itu mereka udah yang aku bilang tadi yang bacain doa lah apalah. Nah si Fai ini lagi kumpul di bawah tangga sama aku juga. Dia tuh tiba-tiba dipanggil sama salah satu temannya cewek yang pingsan tadi. Temennya si cewek yang bisa. Ya, dipanggil. Fai, sini. Kenapa? Kamu dicariin sama itu. Loh, bukannya pingsan? Enggak. Dia bangun. Bukan dianya. Yang masuk ke dia nyariin kamu. Serius. Dia nyebut kayak Fai mana gitu, Fai mana? Iya, namanya disebutkan. Fai mana? Suruh ke sini. Aku harus ngomong sama Fai. Dia tahu lagi. Nah, makanya Serem banget. padahal temanku yang cewek ini dia tuh emang orang Jawa, tapi nggak biasa ngomong dengan bahasa Jawa. Sementara kalimat yang keluar dari itu dengan bahasa Jawa kayak Fai konrene, aku dongong.
Dia ketuanya itu, aku kudu ngomong. Ih, ngeri Kayak gitu. Aku harus ngomong sama dia. Dipanggil lah Pai. Pai akhirnya nyusul tuh. Waktu itu aku nemenin, tapi aku cuma di luar. Karena aku takut. Karena apa lagi coba? Oh, Karena aku takut takut. juga kau dek. Lebih ke bingung ya sebenarnya harus ngapain juga. Oh ya, lo takut kan kamu? Kalau takut aku pulang. Nanti Habis itu jawab, Pi. dia kan masuk kan. Yang di dalam ruangan itu cuma temanku yang ini dan Pai. Teman-teman yang lain, iya berdua. Tapi posisi pintu kebuka sebenarnya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau just in case ada apa-apa juga tuh loh. Nah, teman-teman yang di luar tuh ada kayak yang nguping-nguping dikit kan. Ngomongnya tuh udah yang kayak gini. Iki ngopo putuku tok jak dolan bengi-bengi. Iki kalian ki rada salat malah do ngene-ngene. Tenan sing yang dibicarakan kayak itu. Jadi ternyata yang masuk ke temanku ini adalah kakeknya kalau nggak salah. Nggak Kakek-kakek. berkenan, iya nggak berkenan kalau Cucunya. temennya ini, temanku ini si cucunya kakek. Kakeknya ini, iya, Itu iya. jadi kembali-balik ya. Itu tuh melewatkan waktu sholat, terus malah hura-hura dan berpesta bersama teman-temannya terus sangat tidak dikendaki. Nah ternyata kakeknya ini masuk untuk Mengingatkan. mengingatkan karena menyadari kalau ada yang sekiranya itu yang sebenarnya pengen masuk juga. Oh. Jadi sebenarnya kakek temanku ini melindungi temanku Ah. dan mengingatkan teman-teman yang lainnya. Karena kalau bukan dia yang masuk, Yang lain Nah. nanti malah yang bukan dari pihak keluarga atau Benar. Itu kalian taunya dari kakek itu sendiri atau dari mana? nah itu akhirnya tahunya setelah kita kan nguping, terus keluar. Kita kan nguping terus Fai keluar, ya kan? Oke, terus Nah Fai keluar tuh nangis, posisinya nangis, Iya. ya nangisnya nangis takut. nangis ketakutan. Karena dia nggak bisa langsung diajak ngomong sih waktu habis keluar dari ruangan. Kita pindah ke ruangan yang di bawah tangga tadi. Itu tuh kayak ya mini ruang panitia lah, yang buat cowok-cowok kan pada ngumpul situ tuh. Ditanyain kan, kenapa tadi ngopo kok nangis? Kenapa kok nangis? Ini banget aku takut. Iki udu si ceweknya namanya si Esti. Bukan si Esti yang bilang, bukan Esti yang cerita, bukan Esti yang ngomong dulu. Itu yang ngomong kakeknya tuh marah sama kita pada ini. Dia kan shock karena nggak pernah diajak ngomong dengan bahasa Jawa sama yang bersangkutan, dimarah-marahin, terus kayak udah tahu banget detail kegiatan kita situ loh. Jadi si Fai ini dalam kondisi shock waktu itu. Nah, ketika dia masih kondisi itu kan nggak bisa apa-apa dong otomatis. Aku mungkin karena termasuk EIC ya, jadi kayak aduh ngerasa harus muter-muter lagi, harus ngecek-ngecek orang yang pada kenapa-napa gitu kan. Keluarlah aku dari ruangan itu sama temanku, kebetulan dia itu orang Bali. Bisa. Ya, dari kasta yang paling tinggi juga ya. Namanya Surya. Aku sama Surya ini kebetulan emang sering main sejak awal kuliah, jadi kan kayak udah deket loh. Nah terus dia tuh kayak resah juga, memang dia ngomong ini nggak beres, aku nggak terima ya, ini nggak terima ya. Ayo muter cari yang lain. Jadi kita dari bawah tangga itu kita naik ke atas dulu. Naik ke atas. Ini kan ruang aula di depan persis dari kita naik dari tangga. Kan tangganya muter nih. Nah ini udah ruang aula. Ke kiri itu lorong yang isinya kamar-kamar. Nah di situ nanti bisa muter kayak gini. Oh, kayak Kita lihat jalannya lorong gitu dulu. ya? Iya, kita lihat lorong dulu kan. Si Surya ini di depanku. Dia bilang, lihat lorong sana tuh. Apa? Ada cewek. Dia tuh keluar masuk kamar. Terus kayak ngeliatin ke kita, kayak nyuruh kita ke sini masuk ke kamar dulu. Terus aku kan nggak bisa apa-apa ya. Maksudnya kayak terus gimana? Aku cuma ditanya gitu kan. Gak apa-apa. Dia nggak berani sebenarnya. Kalau dia berani pasti udah sampai sini. Dia bilang kayak gitu. Oh ini Terus sosok tidak kasat mata. iya, tidak kasat mata. Nah, lorong ini itu sebenarnya ada kamar-kamarnya juga di kanan kiri lorong Oh itu. iya, paham. Nah, Kayak lorong hotel gitu ya anggapannya. nah, di sebelah kanan lorong itu tuh kamar yang kalau pintu masuknya kan sebelah sini pintu masuk kamar. Lurusannya itu pintu kamar mandi, kasurnya di sini. Kebayang kan, maksudnya kayak lurus bisa langsung lihat kamar mandi itu. Iya. Nah, itu jadi satu tembok dengan ruang panitia. Jadi satu tembok. Satu tembok. Oh, jadi berbagi tembok gini iya, ya? berbagi tembok. Yang sini Oh. kan kamar mandi, tapi di sebaliknya tembok itu kamar panitia. Nah, kita muter tuh setelah si Surya bilang itu, aku ngerasa ya udah aman lah kalau dia nggak merasa kenapa-napa. Caps. Lanjutlah kita jalan muter. Kita muter lewat
ngitari ruang panitia. Habis itu ada jalan turun, itu buat yang ke bawah tangga tadi. Jadi kita udah ngitarin bangunan tuh loh. Yang Fai nangis tadi. Ya, itu tuh kayak ngecek sekitaran ada yang kececer sampai jauh banget kayak gitu loh. Kayak gitu. Kita muter lewat situ, kan jalannya agak turun tuh. Jadi dari atas turun, jadi nggak selevel lagi sama bangunan di atasnya kan. Itu tuh ada jendela dari ruang aula. Kita jalan ke bawah, aku sama saudara itu deg. Deng! Kebanting, jendelanya kebanting. Sumpah. Jendela sebelah mana tuh? Jendela atas kita persis. Ketika kita turun ke bawah itu kebanting. Dari posisi buka? Berarti Dari posisi buka, kebanting. Itu Karena kan berdua doang juga. Iya, aku cuma berdua sama si Surya. Dan di aula itu kenapa jendelanya dari awal dibuka? Karena kan pengap, orangnya banyak banget, sekitar 100 orang di dalam situ. Iya. Habis itu kipas cuma 2 kan, siapa yang betah toh? Akhirnya dibukain itu jendela, pun kan pada ngerokok ya mungkin di dalam. Makanya dibuka. Posisi kebantingnya itu awalnya kaget, habis itu si Surya emosi. Oh. Marah-marah. Dia ngerasa ditantang. Dia bilang, ayo ke atas, aku nggak terima udah ini. Aku tahu siapa yang ganggu ini. Naik ke atas. Kamu? Aku ngikutin. Ya manut-manut aja Soalnya tau. kayak gini. Kalau ini yang satu berulah lagi terus kenapa-napa nggak ada yang tahu juga kan repot nih. Ini orang bisa-bisanya hilang kan makin repot kan. Mending dia nggak mau tapi aku tahu dia di depanku gitu, ya kan. Saksi mata. Bisa aku ikut naik. Dia tuh masuk ruangan langsung ngarah ke jendela yang tadi kebanting. Disamperin. Woi, sini kalau berani, digituin. Oh, ke arah jendelanya itu. Ke arah jendelanya, disamperin kan. Terus dia tuh masih kayak sebenarnya kayak mengumpat sih kayak apa? Aku nggak takut. Kamu tuh siapa? Ayo lawan aku kalau berani. Lawan aku kalau berani. Di bawah itu di aula itu cuma aku berdua sama dia. Jadi benar-benar sepi. Panas banget awannya. Kebayang nggak? Iya. Kalau posisi hujan kayak gitu, oke kita habis jalan, tapi kan nggak ada aktivitas fisik yang berarti ya. Cuma jalan muter aja, tapi di ruangan itu panas banget. Padahal cuma aku berdua. Nah, si Surya ini tiba-tiba bilang, ini Banaspati. Anjir. Jadi selama acara tadi itu ada Banaspati yang ngiter di aulanya. Oh, itu kenapa akhirnya panas banget? Kenapa panas banget ternyata itu? Ini cocok lagi ya. Aku nggak bisa mengafirmasi benar tidaknya. Cuman yang aku dapat waktu itu kayak gitu. Nah, karena keadaan di atas itu cukup rame, si Surya ini teriak-teriaknya beneran teriak yang kayak nantang orang. Kayaknya dia tuh bisa lihat betul wujudnya kayak apa, ditantang. Ayo, kalau berani berantem sekarang. Kayak itu. Temanku ada yang nyusulin. Ada 2 orang. Namanya si Yor, panggilannya Yor. Sama satu lagi itu Bintang. Nah, ini 2 orang ini sebenarnya penasaran kok kayaknya ada yang berantem di atas ya, karena mereka awalnya itu di bawah tangga yang ruang panitia mini itu. Dia naik ke atas tuh. Naik ke atas, tanya, ngapa tuh? Ini si Surya katanya lihat ini ya, terus dia nantang-nantang nggak mau berhenti ini. Si Yor kebetulannya adalah orang Madiun. Nah, orang Madiun itu Sakti. boleh dibilang punya spiritualitas yang lebih tinggi ya. Ya, kebanyakan. Pun perguruan silat di sana kan sedikit banyak membekali murid-muridnya dengan ya tentang spiritualitas itu ya. Betul. Jadi si Yor ini tahu yang dimaksud apa. Dia sampai ke atas cuma senyum. Kayak kae toh. Oh, iki tapi beneran po, iki beneran po Yor. Iya. Apa dengan bahasa Madiunnya dia gak po iku lan kae. Tapi Surya kan masih berapi-api loh, kayak nggak terima, masih nggak terima. Gara-gara dia marah-marah, nggak terima sama sosok Banaspatinya ini kan acara kita hancur nih. Nah, si Yor akhirnya mau tuh, yaudah nganu wae Sur, doa bareng aja, biar kayak pergi terus kondusif lagi. Si Yor, Surya, sama Bintang akhirnya di ruangan itu doa bareng. Kebetulannya ini unik sih menurutku, unik. Entah kita ngide apa-apa, bertiga ini tuh beda agama semua. Jadi doa yang sangat kuat mungkin ya. Keren. Dari 3 agama gitu kan. Terus udah loh, mereka doa. Di sana kan aku nggak dengar doanya apa karena aku memantau dari jauh aja. Kamu gak ikut ya? Enggak, aku bingung. Kamu diem di belakang gitu kayak ya menemani teman-teman aja. Iya. Nggak ada teman-teman aku sendiri kan. Kamu ikut doa juga tapi? Nggak Aku batin? aja. Cuman kayak aku nggak tahu banget mau ngapain di sana kan. Jadi aku cuman kayak ya udah ngeliatin. I feel you. Setelah berdoa itu mereka lebih tenang, lebih garam, udah mau tuh diajak cabut, mau diajak pindah dari Surya. Surya udah mau. Nah habis itu kami turun ke ruang panitia mini tadi. Masih ada Fai di sana, masih nangis, masih kalut. Itu Fai sendirian atau ada teman-teman yang Ada lain? teman yang lain, ada teman yang lain. Ada yang nemenin Ya. Fai-nya.
Bahkan kalau aku bilang lebih linglung dari sebelum tak tinggal tuh loh. Bengong gitu. Bengong. Dan diajak ngomong tuh kayak Enggak nyambung gitu. kayak kayak gitu. Itu Bingung ketempelan sih dia. juga Mas Iya, atau kayak enggak? dia terlalu bingung. Terlalu shock aja Lebih ya. shock. Ha-ha. Mungkin aku mikirnya juga itu lebih ke shocknya ya. Jadi akhirnya karena dia tidak kooperatif, tidak bisa diajak berkomunikasi ya. Oke. Iya kan nggak kooperatif. Iya. Si Yor tanya, ngopo ya, Bay? Cuman geleng-geleng kan. Si Yor tanya lagi, ya wis, ayo tak doain. Habis itu sembuh ya, jangan gini lagi. Digituin. Nah, si Fai denger itu cuman gini-gini tuh kan. Lalu sama Yor bilang, tolong ambilin aqua gelas. Dibukain sekalian nggak apa-apa. Nah, aqua gelasnya taruh di depannya si Yor. Jadi posisinya mungkin kayak gini, si Fai di sampingku, Yornya itu sini. Nah, airnya itu di depannya dia, Oke. ya kan. Terus namamu siapa, Fai? Nama lengkapmu siapa? Terus sebutlah Fai. Nah. Oh ya, saya tak doain sih, doain tuh aqua gelasnya itu. Sekitar ya 1-2 menit lah, saya doain. Fai diminum langsung habis, langsung bluk. Harusnya nggak usah kasih sound effect ya. Enggak apa-apa. Oke. Diminum kan sama si Fai ini langsung sampai habis. Heeh. Kelar habis itu dia udah nggak pucet lagi tuh mukanya itu. Udah berangsur-angsur lebih kayak lebih berseri lagi tuh wajahnya. Terus tanya sama Yor, gimana Fai? Udah lebih enak? Wis. Terus ditanyain lagi kan, apa yang dirasain tadi tuh? Aku nggak tahu ya. Aku tuh dari tadi rasanya kayak ada yang mau datang ke sini terus tuh. Jadi ternyata mereka cerita tuh, dari tadi kita pergi atau muter, rasanya kayak dari tangga itu ada Di atas Ada yang di atasnya jalan dia gitu. berarti tuh. di atasnya dia, ada yang jalan mau turun. Padahal seharusnya kalau ada yang turun beneran, itu kelihatan. Karena ruangnya itu nggak terlalu ke dalam tuh loh. Jadi cukup kecil sehingga pasti luarnya itu kelihatan. Nah itu selama beberapa waktu itu selalu kedengeran. Nah itu juga kenapa si Yor sama Bintang selain dengar suaranya Surya Tria, mereka tuh akhirnya ke atas. Karena rasa kok ada yang di atas sih? Padahal harusnya kosong. harusnya di clear area tuh loh. Oh, oke. Ngerti kan? Pasti nggak jenak banget sih Dengar itu. duduk-duduk itu cuma si Fai. Enggak. Enggak semuanya. Semuanya akhirnya yang di situ tadi bilang rasa keteror. Kayak kok makin lama makin panas, kok makin lama rame banget ya rasanya, Makin sumpek rasa di nggak dalam. nyaman. Ada suara-suara itu terus. Habis itu disebutin lah sama si Yor kalau ya itu emang ada yang mau datang ke sini dari tadi. Cuman kan aku tadi ngecek ke atas, Surya udah gini. Oh, udah kita berdoa udah aman, terus ke bawah lagi yang ngecek kamu ini. Nah setelah itu udah mendingan, udah bisa terkondisikan, terus teman-teman lain yang juga kesambet sosok di sana itu udah ya perlahan mulih dan udah nggak pada ketakutan lagi loh, udah pada mau diajak masuk kamar. Karena sebelumnya mereka itu takut semua mau masuk kamar. Iya. Karena kan ngerasa nggak tenang toh. Iya, Kalau di kamar kan paling cuma sih. berempat tuh maksimal. Sementara keadaan masih kayak Mending gitu. rame-rame dulu sih dengan kondisi kayak gitu Nah, sebenarnya. dan sembari tadi yang lain beraktivitas, ada panitia yang datengin Pak Juru Kuncinya. Jadi yang datengin Pak Juru Kunci itu salah satu temanku juga namanya Rahmat. Dia tuh sebelum ngambil keputusan buat kesana itu di posisi Apinggun, ini anak-anak sini, ini tuh ada lapangan yang luas banget yang nggak tahu ke gelap-gelap di sana. Dia tuh nyamar ke sana. Ngapain tiba-tiba? Ada ular katanya. Ular beneran atau Ular metafisik yang Tapi full ular. full ular dan itu gede banget. Yang katanya itu emang jaga di situ? bawa reksa di situ. Dia nyamperin itu. Terus ada komunikasi? Katanya dia nggak mau acara ini masih lanjut. Terus nggak mau dengerin omongannya temen lah pokoknya. Mintanya kuncinya Pak Juru Kuncinya. Akhirnya makanya dia ke tempat Pak Juru Kunci. Itu pun setelah Pak Juru Kuncinya datang, kita tuh dimarahin juga. Ya iyalah. Karena udah lupa kulonwun, habis itu lupa kalau ada jam batasan jamnya itu loh. Iya. Nah itu udah dimarahin-marahin tuh kita. Nah setelah itu kan udah berangsur tuh, udah tertangani tuh yang dari lapangan lah, yang ngiterin aula dan lain-lain. Anak-anak udah pada mau masuk ke ruangan masing-masing, ke kamarnya masing-masing kan. Nah tadi yang rombonganku sama Fai itu kebetulan kebanyakan tuh panitia. Oke. Jadi kita kan ada ruangan sendiri. Sebenarnya ruangan itu
yang dapat kamar cuman yang panitia perempuan. Nah yang laki-laki itu kayak berbagi ruangan aja tuh loh, kayak di ruang tamu gitulah. Nah yang aku bilang tadi si tembok yang Berbagi berbagi tembok itu tuh nyambungnya langsung ke kamar ruang panitia yang perempuan. Jadi dengan ruangannya ini kan tembok, ini kamar mandi yang lorong sana, ini kamar panitia. Ada space sekian, terus ada pintu. Nah ini pintu masuk ruang panitia, ini cocoknya ada di sini semua. Jadi kita nggak ada yang masuk kamar kan. Kita emang ya udahlah kita di luar aja, nggak apa-apa kasihan yang jaga gitu kan. Kita udah mau tidur, itu posisi jam 3:30. Itu posisinya udah agak lebih tenang dari sebelumnya Agak lebih sebenarnya. tenang. Jadi sebenarnya ini tuh kejadian berlangsung lama banget loh. Iya. Nah makanya 3:30 pagi kita baru bisa kayak masuk ruangan terus kayak Dari jam 11. Chaos banget sih aku bayanginnya. habis itu kita udah yang ini gimana ya moodnya anak-anak besok waktu kita masih ada acara buat siangnya, buat sebelum pulang kan. Nangkep nggak ya anak-anak gara-gara ada kejadian ini? Apa mereka kapok apa gimana? Tiba-tiba teriak-teriak yang dari dalam, tolong. Cewek. Lari keluar Cewek, semua. Kenapa? Itu temboknya kenapa? Ada yang ngetuk-ngetuk. Dibalas. Oh, Dibalas temenmu bales gitu. Dibalas lagi. Sampai itu suaranya. Terus kan kita kayak emosi, yang cowok sebenarnya emosi karena kita udah tahu itu bersebelahan sama lorong. Ya kan? Kita datang ke sana, ini kenapa pada iseng kalau kayak gini? Kan keadaannya baru ada habis habis chaos itu terus udah waktunya istirahat, kok masih gangguinnya itu. Kalian ngiranya itu teman-teman yang lain lagi iseng. Iya, ngiranya itu. Nyamper lah kita. Bertiga kalau nggak salah nyamperin kamar yang kita udah tahu tuh kalau ini yang bersebelahan sama ruang panitia. Kita mau nyamperin sana lihat lorong yang tadi katanya ada aja itu, nyamper kan kita. Pintunya tuh buka. Kebuka semua. Enggak, yang kamar yang itu. yang kamar lurusan itu kebuka kan. Terus Itu ada teman-teman cewek di sana berlima kalau nggak salah. Meringkuk jadi jatuh maksudnya kayak Ya ampun, kasihan. mereka mau coba bareng, Kelihatan mau coba kayak bareng. lagi Kayak, ini kenapa ya kalian tuh kok mainan tembok ini? Enggak, kita tuh juga ketakutan. kenapa? Karena mereka tuh juga ngedengerin itu. Mereka ngiranya kita yang iseng. Sebenarnya yang situ ngiranya kalian ya. Kayak itu. Aku merinding aja sih. Jadi mereka tuh pasti ketakutan, nggak tahu mau kemana. Mau keluar lorong kan juga takut ya. Gelapnya kayak gitu. Terus jalannya mereka kan nggak hafal juga. Mau ke ruang panitia mereka nggak tahu. Iya. Yang teman-teman panitia saya juga ketakutan. Ini kenapa ya? Ternyata emang bukan orang yang anu. Pun kalau misalnya orang ngapain dia di kamar mandi? Selama itu. Maksudnya di jam-jam segitu, sekian belas menit menghabiskan waktu cuman dok. Ngapain? Kamu nanya sama Surya nggak itu siapa gitu? Asumsinya ceweknya itu. Yang iseng. dari awal dilihat, ya. Yang dari awal ngawe-ngawe itu. Kalau dibilang sih sebenarnya yang Banaspati itu tadi, itu memang yang kayak dari luar, emang dari luar. Yang dalam, yang di lorong-lorong, yang di bangunannya yang rumah itu, emang perempuan ini ternyata. Dan itu bukan perempuan yang masih muda, sepuh. Sebenarnya udah kayak nenek, mungkin bisa disebut nenek lah. Pakaiannya katanya masih pakaian. Ya, tapi dia jahat gak sih sebenarnya kalau dari Enggak. Tapi kenapa? Aku penasaran deh, kenapa kalian nggak nyamper pertama kali waktu kamu sama Surya ke atas tuh? Enggak nyamar pertama kali gimana? Kan si Surya bilang itu ada, kamu lihat di lorong sana ada cewek dari mandi terus kayak dia pengen kayak dia ngajak ke sini gitu loh. Maksudnya kenapa kalian nggak nyoba nyamper, siapa tahu sebenarnya dia pengen ngasih tahu apa atau apa? Maksudnya gitu. sebenarnya niatnya baik gitu. Mungkin anu ya, karena aku kan nggak tahu apa juga. Dan si Surya mungkin udah kesulut duluan gara-gara kejadian sebelum-sebelumnya. Jadi kayak nganggep nah itu Udah bukan lewat lah, masalah. biarin aja iseng. Mungkin yang dia artikan sebagai sana kayaknya takut tuh bukan takut sebenarnya. Emang mungkin kita perlu ke sana ya. Mungkin. Cuman kan ya mungkin kita tidak diberkahi dengan pengetahuan itu juga. Jadi ya terjadilah seperti itu. Tapi dari teman-temanmu itu pada cerita nggak kan tadi ada yang, maksudnya sosoknya banyak tuh loh, ada Banaspati, ada ada mbak-mbak, nenek-nenek. Itu tuh mereka semua tuh emang benar-benar ada ular juga tadi ya. Itu memang yang jaga situ semua kayak satu komplotan bareng Yang atau ular tuh kayak dari kebun atau hutan di seberang sana tuh loh. Mungkin terganggu gara-gara suara. jadi masing-masing teritori sama-sama keganggu Ya, semua. Akhirnya gitu. kayak wes ayo kono gitu. Ya, Berarti kayak Banaspatinya pun juga mungkin dari daerah sekitar situ ya? mungkin yang Banaspati yang sekitaran bangunan, yang di bagian luar, yang dalam yang nenek-nenek ini tadi. Jadi pada bagi tugas lah anggapannya untuk Mungkin bukan bagi tugas tapi emang terganggu semua. terganggu gitu sama-sama kayak udah nih Ya di anak-anak dalam kayak gini mungkin gitu. keganggu karena kegiatan. Terus yang di luar kita bakar-bakar juga. Ada musik, musiknya keras banget sampai entah penjuru mana yang kedengeran kan. Mungkin sangat musik apalagi di
pertengahan malam. Iya. Jadi ya itulah. Itu tapi si Mbah juru kuncinya dia ngapain? Kamu lihat gak dia bersihinnya atau menenangkannya ngapain gitu? Enggak, aku nggak lihat. Dia ditemenin sama temenku yang namanya Rahmat itu. Kayak itu. Ya, tapi Soalnya penting yang ya. berani nemenin cuma Rahmat. Karena kebetulan si Rahmat ini Sakti juga. memang ada pegangan lah. Oh, Gitu. jadi yang ya tadi bertiga itu tadi ya soalnya. Pantesan sih. Tuh. Ngapain? Belum balik? Ya ini rapat kreatif Thomas. Kita masih Oh, udah. meeting. Tadi Aldo habis cerita makrab fakultasnya serem. Pokoknya selalu ganggu lah ini. Kasihan. Ya salah. Ganggu. salah. Dia nggak punya Seriusan. ganggu. Dia nggak punya ganggu soalnya itu dia. Sebenarnya Oh, Aldo. udah dapat materinya. Masih cari-cari. Masih cari-cari sih. Heeh. Tuh jam semene tuh. Kamu lupa nggak ngapain? Oh iya, update dulu ya. Iya. Baru ingat. Benar. Ini barusan ada email masuk juga sih, Mbak. Barusan Mbak. Nanti langsung forward ya kalau udah jadi ya. Ya. Siap bos. Siapa? Takut banget. Director. Aduh, tapi aku jadi takut beneran, Brit, sumpah. Iya. Ya ini. Aku ngereduk sih tadi. Oh no.